Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik bagian sini, bagian start ya, bagian start. Kemudian kita scroll ke bawah ya, all program ini, terus kita scroll ke bawah ya. Di sini nanti ada, atau kalian cari Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel ini adalah program pengolah angka, dan di sini biasanya berada di salah satu opsi atau pilihan dari Microsoft Office. Microsoft Office ini terdapat beberapa pilihan, ada Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ada Publisher, ada Word. Nah, ini nanti hari ini kita akan belajar tentang Excel. Nah, di sini kita bisa klik di sini ya. Kita bisa klik di sini, nah, Microsoft Excel gitu. Setelah terbuka, nah, itu, ataupun kalian juga bisa seperti ini. Misalkan kita klik yang di sini di menu start, kemudian kalian klik di search program, kalian ketik saja Excel. Nah, nanti juga yang paling atas ini adalah Microsoft Excel, bisa langsung kalian klik. Ada dua jenis atau dua cara bagaimana mencari Microsoft Excel. Terus langkah pertama ataupun step pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel. Tampilan jendela Microsoft Excel, nah ini saya menggunakan 2010. Sekarang yang terbaru itu ada 2019, tapi di sini kita sesuaikan dengan buku pelajaran, yaitu menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, untuk yang pertama, bagian-bagiannya itu adalah yang di sini, yang tulisan book Microsoft Excel, itu namanya adalah title bar. Nah, di sini adalah menunjukkan title bar itu adalah nama file yang sedang kalian buka. Nah, ini book. Ini karena belum kita simpan, maka namanya masih default, masih book. Nanti kalau sudah kita simpan, nanti namanya itu adalah sesuai dengan file apa yang kita simpan itu sendiri. Misalkan kalian mau menyimpan tugas, nama file dengan nama tugas, itu juga bisa. Kalian menggunakan nama lain juga bisa. Terus yang kedua itu adalah tab menu. Tab menu itu berada di sini. Ada file, ada home, ada insert, ada back layout, ada formulas, data, review, ada view. Nah, ini adalah nama-nama dari tab menu ya. Yang pertama tadi yang di sini yang ada namanya book Microsoft Excel, atau nama file kita itu adalah title bar. Kalau yang ini file, home, insert, layout, formulas, data, review, dan view, itu adalah tab menu. Yang ketiga adalah toolbar ya. Toolbar itu adalah deretan ikon untuk mewakili sebuah perintah. Di sini ada cut, ada copy, ada save, ada ini format pointer, dan ini sampai yang paling kanan itu namanya adalah toolbar, yaitu deretan ikon untuk mewakili sebuah perintah. Jadi kita di sini ada icon-icon, ada banyak sekali, yang dari kiri sampai kanan itu namanya adalah toolbar. Sedangkan selanjutnya untuk yang keempat
adalah formula bar. Formula bar ini adalah yang kolom yang ada kolom panjang ini yang putih dari sini. Nah, ini namanya formula bar. Misalkan ini fungsinya untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Itu kalau fungsinya. Nah, misalkan di sini kita ada tulisan APC ya. Nah, di sini juga informasi yang ada di sini itu langsung otomatis muncul di formula bar. Nah, seperti itu. Nah, ini. Terus selanjutnya yang kelima adalah aktif sel. Nah, ini namanya aktif sel. Nah, yang seperti ini aktif sel. Tampilan sel yang sedang aktif yang ditandai oleh garis tebal pada bentuk bingkai. Nah, ini kalau di sini ini namanya aktif sel. Nah, aktif sel ini, jadi dimanapun kalian klik di kotak yang terserah kalian mengklik di mana kotak, nah itu namanya, yang kalian klik itu namanya aktif sel. Misalkan di sini ini juga aktif selnya berarti ada di A1. Kalau di sini berarti aktif selnya berada di C3. Kalau di sini berarti aktif selnya ada di E7. Kalau misalkan di sini aktif selnya berada di P22. Nah, itu namanya aktif sel. Yang kemudian selanjutnya adalah sel. Sel itu merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, misalkan seperti ini. Jadi sel itu perpotongan antara kolom dan baris. Nah, kalau kolom itu yang ini tegak, sedangkan yang baris itu adalah yang tidur ataupun yang horizontal. Nah, misalkan ini ditambah dengan ini ya, seperti ini. Misalkan ini contoh sel. Jadi perpotongan antara kolom dan baris itu adalah dinamakan dengan sel ya. Ini sel, di tengah ini namanya sel, area perpotongan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah kolom. Kolom itu deretan sel yang berarah tegak. Nah, ini yang sini, ini namanya kolom. Nah, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, dan selanjutnya dan seterusnya. Ini namanya kolom. Pokoknya yang berdiri tegak itu namanya kolom. Nah, selanjutnya row. Row itu deretan sel yang mendatar. Jadi ini yang ke sana sampai dan seterusnya itu merupakan namanya row. Nah, baris ini 1, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, ataupun row 1, row 2, row 3, row 4, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah worksheet tab. Worksheet tab itu adalah lembar kerja. Di sini untuk kita buka awal biasanya langsung kita disajikan dengan 3 worksheet tab. Sheet 1 yang berada di bawah ini ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 yaitu ya. Ini namanya worksheet tab. Jadi ini lembar kerja kita. Kita juga bisa menambah worksheet ini dengan klik ini. Nah, insert worksheet ini kita bisa
Nah, misalkan ini kita tambah 4, 5 dan seterusnya bisa. Tapi secara default kita disajikan dengan 3 lembar kerja. Nah, untuk yang 10 yang terakhir itu adalah scroll bar. Scroll bar ini yang berada di paling kanan, itu kita klik tahan, itu kita bisa men-scroll naik turunnya ya. Nah, kita klik tahan seperti ini, mau menurunkan atau mau turun atau naik kita juga bisa. Sedangkan yang berada di bawah ini, bawah kanan, itu untuk menggeser ke kanan dan ke kiri ya, seperti itu. Nah, itu adalah 9 itu adalah 10 dari tampilan jendela Microsoft Excel 2010. Sudah ya. Berarti ada 10 tadi. Kalian juga harus mengingat yang pertama ada title bar yang berada di atas ini, di sini. Terus kemudian tab menu ini, file, home, insert, back layout, formulas, data, review dan view. Kemudian toolbar itu adalah deretan menu yang ada di sini, di kotak ini, mulai dari kiri sampai kanan. Terus kemudian formula bar itu merupakan sel yang sedang aktif, ini formula bar. Terus kemudian aktif sel tadi adalah garis ini, kolom yang kalian pilih yang di garis tebal. Kemudian sel tadi perpotongan antara kolom dengan row, itu namanya aktif sel yang berada di tengah ini. Terus kemudian kolom itu yang A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Terus kemudian untuk row itu yang garis tidur atau yang mendatar, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian worksheet tab adalah lembar kerja Excel, itu worksheet tab ini yang berada di bawah, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Terus kemudian scroll bar itu yang berada di kanan dan juga yang di bawah untuk menggeser kanan, kiri, atas dan bawah. Nah, sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.